Jumpa lagi di Bincang Asik. Kali ini saya kedatangan tamu spesial dengan konten horor. Bincangnya akan horor. Bintang tamu saya hari ini adalah Bang Anci untuk membicarakan soal hantu dan penampakan-penampakannya. Nah, kali ini saya minta untuk lampunya dimatikan karena konten kita, tema kita horor ya. Oke, lampu mati. Asik. Gila. Bang, lampunya mati Bang, yang penting udah cinta. Udah mati Bang ya. Beneran dimatiin nih lampunya. Oke, Bang. Saya pengen tahu dulu yang lebih pada kenapa kemudian Jeddah ini ada jelajah dua alam. Jadi, awalnya kenapa Bang? Awalnya tuh cuma karena hobi ya. Hobi. Iya, hobi. Jadi karena hobi itu kita berupaya menyalurkan. Sebenarnya sebelum di Jelajah Dua Alam juga ada di konten sebelumnya juga. Apa namanya? Sama horor. Ya kan, cuma saya nggak boleh nyebut Oke. karena saya belum minta izin gitu. Nah, jadi Jelajah Dua Alam ini segmennya memang ke horor yang lebih keras. Kemudian no gimmick, no settingan, no property. Jadi memang murni kita melakukan penjelajahan horor itu di tempat yang kalau ada yang lebih ekstrim lagi ya lebih ekstrim lagi. Gitu. Itu membuka batin apa atau apa gimana? Nggak ada lagi. Modalnya cuma doa, kemudian nyali. Tuh. Doa dan nyali Bang. Iya, doa dan nyali. Karena nyali itu kita bisa arahkan menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan rasa percaya diri. Gitu. Nah, kebanyakan kan kita ini tidak percaya dengan sesuatu yang tidak terlihat. Tapi sebenarnya Allah itu sudah memberikan kita jauh yang lebih luar biasa, bahwa manusia itu super lengkap. Cuma manusia yang tidak memaksimalkan. Ya, memaksimalkannya ya juga dengan termasuk salah satu meningkatkan ibadah. Tapi kan sudah tahu nih Bang, kalau yang gaib-gaib seperti itu kan ada. Tapi kenapa harus dicari sih Bang? Bukan dicari. Kita cuma silaturahmi doang. Silaturahmi? Iya. Oke. Kan itu makhluk juga, makhluk ciptaan Allah juga. Oke. Allah kan menciptakan iblis juga. Oke. Untuk menggoda manusia. Nah, aku tuh sebenarnya Bang takut juga Bang. Iya. Takut membahas ini sebenarnya. Iya, sebenarnya makanya saya juga takut karena saya datangnya nggak berdua gitu loh. Abang sendiri loh. Bang, serius Bang. Ini gimana sih Bang? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Banyak. Krunya banyak. Ini hostnya yang paranoid kayaknya. Asli Bang, aku tuh takut tuh. Tapi apa yang selama ini Abang lihat? Ada yang di mana, yang kalau dalam perjalanan jelajah atau memang yang seumur hidup atau yang jelajah dua alam aja deh. Banyak sih, banyak. Dan itu hal yang biasa. Udah biasa. Kenapa ya? Karena kalau kita ngelihat itu ketimbang ngelihat mantan, jauh lebih horor kayaknya mantan daripada itu. Jujur. Gitu Bang ya? Iya. Mantan jauh lebih horor daripada itu. Bang, minum dulu Bang. Abang minum nih. Supaya aku agak tenang sedikit Bang. Lah, yang harusnya minum tuh host. Oh gitu. Jin Bang, aku minum. Oke Bang. Aku agak deg-degan Bang, serius. Sebenarnya melatih adrenalin. Sehingga kita bisa mampu salah satunya meningkatkan imunitas. Itu dia. Bahkan itu di dunia internasional dilakukan penelitian. Berarti menurut Abang, imunnya Abang tidak naik? Dan alhamdulillah setelah Jeddah naik sudah? Ya kalau saya sih sebenarnya sebelum itu karena memang udah terbiasa dengan yang seperti itu. Oh gitu, udah terbiasa? Ya, udah terbiasa. Akhirnya menjadi satu hobi, ya kan? Menjadi satu hobi dan ya itu yang sampai sekarang. Itu.
Jadi kita tuh kalau nggak main, rasanya lain gitu. Lain rasanya. Lain rasanya. Ada panggilan-panggilan gitu nggak sih? Panggilan untuk kembali, misalkan yang sudah pernah abang eksplorasi, kemudian kayak semacam menghantui untuk kembali gitu bang, datang lagi. Ya semuanya, karena mereka kan juga penasaran. Kita gitu? penasaran ya mereka penasaran, ketemu dong. Kayak orang lagi janjian deh, kenalan di WhatsApp gitu kan. Pengen ketemu lagi. Ya, aku nanti pakai baju putih ya, aku nanti nggak pakai baju ya, sekalinya bolong belakangnya gitu. Belakang udah bolong bang. Belakang udah bolong bang. Bang, aku mau tanya, apa yang abang rasakan begitu masuk di studio ini? Kalau di studio ini mau canda atau mau yang real nih, ya kan? Yang real deh bang. Yang real, Iya. serius. Kalau mau yang real, Yang real. kayaknya kalau yang Mbak ini senang horor kayaknya ya. Suka ya ngeliat yang horor ya. Suka. Ya kan? Pasti kelihatan kalau orang yang suka biasa horor tuh kelihatan. Gitu bang. Iya, ya tapi nasib dan masa depannya insya Allah nggak horor gitu. Oke. Nah sekarang mau tanya, apa yang horor yang abang lihat di sini gitu? Ada, Hah? ada. Biasanya kalau gambar-gambar seperti ini mudah didekatin nih yang di belakang. Apa nih bang? Ini kan Tangan. ada segmen Halloween-nya dikit nih ya, tangan lukisan ini. Sebenarnya tujuan lukisan itu bukan untuk itu gitu loh. Lo itu berdoa loh bang, tangannya begini. Iya. Harusnya kita begini kan? Nggak mutlak. Mau dia begini semua nggak semudah, nggak mutlak seperti itu. Dia memancing termasuk dari gambar, kemudian dari pengaturan Komposisi ruangan itu mempengaruhi. Intinya kalau ada horor yang sifatnya usil tempat itu harus dibersihin. selalu sih dibersihin. Nah, kalau dia bersih paling yang lain-lain, karena ya dunia kita sama dunia mereka memang berbeda. Cuma terkadang ada dimensi-dimensi lain yang berusaha menabrakkan, sehingga kadang kita kok merasa kok kita nggak sendiri gitu, kok tiba-tiba takut padahal ini siang. Nah itu. Dan aku takut loh bang. Hah? Aku takut. Sebenarnya kalau saya itu takut sama tukang tagih utang. Lebih horor lagi tukang tagih utang bang ya. Jujur, mukanya cantik seperti apapun, kalau dia nagih itu kelihatan seperti setidaknya barang yang diambil. Lebih horor lagi tukang tagih utang bang ya. Lebih horor. Oke. Ya, leasing itu jauh lebih horor. Ya, sering dihantui leasing kan kalau tanggal 28 sampai tanggal 10. Sering sih bang, utang perumahan. Itu pasti. Jadi gini, sebenarnya yang harus kita taklukkan itu adalah rasa takut kita sendiri. Jadi rasa takut kita, tapi bukan berarti menaklukkan rasa takut itu kita mau bisa sewenang-wenang, mau apa. Mereka juga ada adab, mereka juga ada tata krama di dunia mereka gitu kan. Nah sama seperti kita, mereka juga ada yang baik, ada juga yang jahat. Jadi semua itu kan murni dari golongan jin. Cuma kalau ketika jin itu yang jahat kafir, dia menjadi iblis setan. Kemudian jelmaannya menjadi hantu. Nah, kalau dia baik, ya selalu berusaha mengajak juga manusia itu untuk berperilaku baik. Bang, penampakan yang selama ini bang, penampakannya itu real. Atau real ya? Iya, jadi setiap kita live itu pasti ada penonton yang datang ke lokasi live kita, bahkan yang nggak percaya sama sekali, dia sampai ngelihat langsung di depan matanya itu. Dan mereka lihat? Dan mereka lihat. Yang awalnya tidak percaya 0%. 0,0000. Dan mereka lihat ya? Akhirnya 2 kali mereka ikut, 3 kali melihat. Dan mereka menyatakan langsung gitu loh.
Tapi cuma kan kita nggak boleh publish yang seperti itu. Kadang ada juga penampakan yang kita publish. Kenapa? Kita juga mempertimbangkan apakah efek ini bisa memberikan kontribusi edukasi bagi masyarakat atau tidak, bahkan menyesatkan. Bang, edukasi apa sih yang abang lakukan untuk jeda ini, jelajah dua alam? Edukasinya ya kita bagaimana kepada masyarakat itu memperkenalkan bahwa kita di dunia ini nggak semata-mata hanya manusia, kemudian apa yang tampak di mata, kemudian apa yang kita dengar melalui telinga. Ada hal lain yang kita tidak sadari. Jadi kita selalu ngambil tagline itu melawan rasa takut. Dan di dekatku ada makhluk lain juga. Ada pasti. Apa tuh bang? Orang yang dicinta itu dalam hati itu. Oh iya pasti. Bener juga, bener. Ya pasti dong, ya kan. Tapi yang horor di samping. Semua pasti ada, tergantung tingkat keyakinan dan keimanan. Aku yakin sih, yakin bahwa ada yang. Karena kan kita nih nggak tahu ya. Sebenarnya kita nih mau ngarahnya seperti apa? Sebenarnya ngarahnya juga horor juga. Nasib itu horor. Iya, bahkan nggak ada yang tahu. Bahkan orang hidup pasti mau meninggal juga horor tuh. Rezeki lebih horor. Iya. Udah dicari-cari nggak dapat. Bener. Ditungguin di warung kopi datang. Ngasih uang. Nah itu rezeki. Horor juga kan. Jadi horor itu sesuatu yang di luar dari dugaan kita. Ya, dugaan manusia. Bahkan di luar dugaan perencanaan, di luar penglihatan manusia, di luar pendengaran manusia. Itu. Nah, kalau di jelajah dua alam, memang kita utamakan konsep edukasi, kemudian hiburan. Jadi tidak mutlak harus horor melulu. Kita juga di situ ada segmen tawa. Jadi segmen tawa dia uji nyali gitu seperti yang lainnya lakukan. Cuma uji nyalinya itu aneh gitu kan. Anehnya di mana bang? Uji nyalinya? Ya terkadang saya nyerah. Kita tantang dengan jackpot gitu loh kan. Berani joget di depan apa enggak? Maju lagi gitu kan. Kan jarak peserta sama entry point itu jaraknya bisa sampai 500 meter. Dan kalau tidak sanggup lambaikan tangan. Menyerah. Kita kalau peserta masih bersuara dan bergerak, kita anggap dia masih mampu, meskipun dia menyerah. Oh gitu? Iya. Berarti langsung tak gitu? Iya. Kalau sudah tumbang? Baru ada tim evakuasi yang masuk. Oh gitu. Narik keluar. Setelah itu diganti lagi yang lain. Itu. Sepanjang masih gerak, masih inilah? Ya, sepanjang masih inilah. Karena justru itu sebenarnya dia melawan rasa takutnya. Berarti penguasaan diri ya. Penguasaan diri. Ya semua awalnya kita juga penakut semua. Penakut semua. Bahkan ada salah satu host kita itu yang awalnya tidak percaya sama sekali, akhirnya malah kecanduan jadi host di jelajah dua alam. Ya itu tadi. Karena akhirnya bisa melihat dia. Jadi pola cara penglihatan itu macam-macam. Melihat dengan pendengaran, melihat dengan perasaan, melihat dengan mata. Langsung itu bisa terjadi pada saat di lokasi. Jadi kita ada dua segmen uji nyali, kemudian ada segmen penjelajahan. Penjelajahan itu dia akan menelusuri. Berinteraksi dengan titik-titik yang agak dianggap astral itu tadi. Yang paling horor ditarakan selama abang jelajah dua alam ini? Kalau pribadi saya katakan belum ada sih ya yang tempat yang paling horor. Meskipun mereka sudah pernah menampakkan dirinya, itu abang. Jadi cuma memang kalau yang interaksinya keras-keras, itu seperti di Gunung Selatan, terus di belakang pemakaman warga Tionghoa, Komunikas. Itu sampai kita di sana di belakang sana ada 6 episode, ada 6 session kita buat.
terus di Bunker Peningki, kemudian di wilayah Karangharapan ada 2 titik yang masuk daerah pertambakan itu, belakang areal Islamic Center. Banyak berarti. Iya, di situ termasuk yang paling keras itu di bumi perkemahan Binalatung. Bumi perkemahan Binalatung yang di arah ke Binalatung Amal dengan, itu ya? Iya, dengan persemaian itu yang paling keras. Tuh. Persemaian ini yang apa namanya? Yang Hutan pohon-pohon- pinus. Hutan pinus. Iya, hutan pinus itu. Itu termasuk areal yang paling keras lah. Cuma yang paling keras kalau bagi saya kehidupan yang paling keras. Kerasa kehidupan Bang. Ya? Kerasnya kehidupan, jujur. Mereka keras. Kalau yang begitu enggak seberapa Bang ya? Hostnya terlalu tegang. Enggak Bang, aku sebenarnya itu. Aku kaget terus. Ini takut sih sebenarnya, serius. Karena aku bukan orang yang siap dengan horor sebenarnya. Loh, horor itu siap nggak siap kita juga akan tetap berhadapan. Iya sih, benar. Itu dia. Iya. Jadi makanya kita cuma positif aja lah. Bahkan ada yang mengatakan ngapain sih itu dicari-cari apa gitu kan, kurang kerjaan. Ya sih, aku juga jujur Bang, jujur aku pernah bilang, Bang Haji, apaan sih nyari yang kayak gituan? Sudah tahu memang dunia ini memang ada yang kayak seperti itu, kamu ngapain dicari lagi Bang gitu maksudnya? Lah kita nggak nyari, kita cuma bersilaturahmi. Ya silaturahmi kan sama manusia Bang. Lah, yang diperintahkan silaturahmi itu kan sesama makhluk Allah. Iya sih, benar. Ciptanya juga. Iya kan? Benar. Gimana sih Bapak ini? Manusia jadi jangan sombong amat, Pak. Benar. Nggak boleh. Nggak boleh, benar. Iya sih. Jadi kan sama, kita masuk ke satu ruangan kosong, kita juga tetap harus salam toh. Iya pasti. Masuk rumah aja. Jadi pikiran kita yang jawab salam kita itu siapa? Iya, mau masuk rumah aja tanpa Terus kalau nggak ada salam orang, itu dijawab orang yang dan nggak itu ada, horor Bang. pulang gitu ya. Boleh pergi. Ya kan? Nah itu Lebih horor lagi. Kalau Iya. rumah kosong baru dijawab Bang. Dan ini juga salah satu motivasi bahwa kalau kita tuh melihatkan kreativitas. Jadi bagi yang pencinta horor itu ada wadahnya. Ada segmennya, ada sendiri. Ada segmennya. Pecinta Dan horor ada juga. Jujur, kalau di YouTuber, di media sosial apa, memang segmen horor itu masih penontonnya masih trafficnya masih jauh lebih tinggi. Iya sih Bang, karena rata-rata anak-anak pendaki gunung juga pasti nge-review tentang horor gunung apa gitu. Oh, iya. Iya. Ujung-ujungnya mereka juga harus kenal itu gitu nah. Karena kenapa? Dia berinteraksi langsung, cuma nggak ngomong-ngomong biasanya. Tapi kalau teman-teman pendaki gunung lebih horor lagi katanya, kalau misalkan mendaki lalu kemudian ada yang bergandengan tangan baru dia jalan sendiri. Biasanya seperti itu. Lebih horor. Biasanya seperti loh, kadang ada tim kita ini udah pakai nih handy telki, udah pakai sudah masuk. Itu muncul suara lain di handy telki. Peralatan kita tuh biasa dimatikan. Bukan jawaban sesama kru. Bukan. Ih, gila. Jadi kadang peralatan itu dimatikan semua, lampu dimatikan. Begitu turun dikit, baru hidup lagi, hidup dengan sendirinya. Kamera nyala semua. Jangan tiba-tiba mati ya. Tiba-tiba mati, set, baru ada bayangan putih. Zat. Lah, iya. Iya, jadi kadang juga ada pengunjung datang ke lokasi. Bang, gimana sih kalau kita cuma mau ngerasain sesaat gitu kan? Ya, sesuai keyakinan kita pandu, kita temenin, kita olah. Tapi saya bilang paling lama 3 menit ya. Ya udah macam-macam. Kenapa harus paling lama 3 menit Bang? Jujur, kalau orang yang nggak terbiasa pasti nggak kuat. Nggak kuat Bang? Iya. Kayak aku Nggak lah pasti. kuat. Jadi memang kalau untuk gimana, ya memang harus ada proses untuk gimana sih ini bisa. Terus ada istilah orang ngikut di rumah apa, itu sebenarnya enggak, bagi mereka tuh nggak ngikut. Kita ketika sugesti kita membayangkan mereka, jadi posisi yang di awal itu nanti akan tertarik, dan itulah yang ada.
Ya kan? Perasaan ini nggak pernah bohong nih. Kalau tanggal 10 leasing datang nih. Tunggu sebentar di telepon nih. Di WA kayaknya nih sebentar. Tagihan IndiHome sih. Lah iya kan. Itu sugesti. Iya sih. Nah, karena bilang sugesti itu nggak nyata. Siapa bilang sugesti itu nggak nyata? Jadi Allah itu memberikan perangkat manusia berupa hati. Hati itu peka. Oke. Dan itu tidak bisa dikontaminasi dengan hal-hal yang lain. Karena dia berinteraksi dengan sendiri. Cuma manusia ini kan kadang melawan kata hati. Iya kan, antara pikiran dengan hati kan bertentangan gitu. Iya, benar. Ujung-ujungnya penyesalan itu bukan di pikiran. Oh, di hati. Di sini. Benar. Ganteng amat pacarnya. Kenapa dulu kusia-siakan dia? Putus. Sekali dia potong rambut, dia kering 3 kali. Wes. Jangan pesona gimana potong rambut. Menyesal. Itu kan nyesalnya di sini, ya kan? Iya. Ya kan kemarin kita memilih ikutnya di sini. Pikiran benar. Nah, makanya kenapa teman-teman itu banyak yang lebih horor itu untuk melatih meningkatkan percaya diri, yaitu tadi. Berarti untuk memainkan dengan yang seperti yang abang lakukan itu harus pikiran dengan hati itu disinkronisasikan biar lebih kuat lagi gitu ya bang ya. Iya. Akhirnya dia insya Allah bisa percaya diri ya kan. Tapi memang bisa berinteraksi gitu. Iya. Jadi kita itu artinya melatih sebenarnya. Oke. Melatih. Nah, kalaupun ada yang konten horor itu larinya ke profit itu dalam perjalanan. Karena kita sih nggak pernah berpikir harus dapat profit ya. Yang penting kan berbuat dulu. Iya, kita rata-ratanya endorse-nya juga gratisan. Udah kita kasih gratis. Gitu aja. Ini apa nih Face Media ya? Face TV bang. Face TV ya. Nanti saya endorse lah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang penting jangan endorse hantunya bang. Jadi gini, jangan dikiranya itu hantu nggak melek internet. Jujur loh. Itu jaringan kita dimatikan offline. YouTube-nya langsung buffering. Fiber optiknya dong bermasalah. Enggak. Begitu digeser ke lokasi yang agak lebih aman, hidup. Tapi dengan masuk yang lain sama, tetap hidup. Peralatan yang dipakai untuk live itu yang mati. Ya horor juga sih. Ya kan? Horror. Itu yang sebenarnya di luar masuk akal gitu nah. Oke. Nah, makanya saya katakan gini. Kalau mau lebih yakin, mending datang ke lokasi deh. Abang ngajak aku nih ke lokasi. Oh, boleh. Bang, aku tuh penakut. Udahlah, cukup kita bincangkan itu di sini. Sama itu, ada adik saya itu namanya Sultan Wong. Ya. Itu penakut juga itu. Nanti dilihatnya Mas Sultan orang. Itu asli yang penakut luar biasa. Siap. Iya. Bang, tapi saat masuk ke kita ada challenge nih. Kita tadi aku sudah tanya-tanya soal memulai jelajah 2 alam, kemudian Bang tangannya kemana? Enggak apa-apa. Enggak. Bang jangan. Ya udah. Aku sudah panjang-panjang lebar nanya sama Abang, terus tentang apa yang Abang lakukan selama ini dan nggak tahu ini mungkin lebih horor lagi dengan Abang. Iya, oke. Bang, pocong atau genderuwo? Pocong. Kuntilanak atau sundel bolong? Kuntilanak. Kuburan atau rumah kosong? Kuburan. Sendiri atau dengan tim? Sendiri. Kenapa bang? Terkadang orang kalau patah hati itu sendiri jauh lebih nikmat.
bisa merasakan. Kalah ya. Gila, lebih nikmat. Kalah ya. Kalau udah patah hati sendiri jauh lebih nikmat, ya kan? Bisa merasakan eksplorasinya, Bang, ya? Itu sesaat. Siap. Iya kan, sesaat. Oke, terima kasih Bang Anci sudah datang ke studio Face TV untuk pertama kalinya, dan kami berharap nanti bisa ditonton Jelajah Dua Alam dengan konten horor-horornya lagi. Oke, sampai jumpa. Sip.